Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Nurmala Dewi dengan nomor pokok mahasiswa 222151159 dari jurusan Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Siliwangi. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Filsafat dan Sejarah Matematika dengan dosen pengampu Dr. Andes Dedi Nurjamil, Magister Pendidikan. Nah, pada video kali ini mengenai kegiatan les privat. Anak didik saya kelas 5 SD. Oke, pada video kali ini kami akan membahas mengenai jarak, waktu, dan kecepatan. Oke, sebelum belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri yahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yuk, sekarang kita belajar. Oke, yang pertama kita akan membahas mengenai jarak. Nah, Ade tahu gak sih jarak itu apa? Panjang. Nah, benar, jarak itu, kalau panjang itu berarti satuan dari jarak. Nah, satuan dari jarak itu sama dengan satuan panjang. Pengertian dari jarak adalah perpindahan posisi dari awal sampai akhir. Contohnya, ini titik A, ini titik B. Nah, Ade jalan dari titik A ke titik B. Nah, ini tuh ada jaraknya. Jarak itu bisa menggunakan satuan panjang, misalnya kilometer. Misal dari jarak Ade jalan kaki dari A ke B itu 1 kilometer. Nah, misal kayak gitu ya. Nah, satuan panjang itu dimulai dari kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, dan milimeter. Nah, untuk satuan yang paling besarnya itu yaitu kilometer, dan yang terkecilnya itu adalah milimeter. Nah, apabila dari kilometer, dari yang terbesar diubah ke terkecil, berarti kan itu turun. Kalau turun itu dikali 10 ya. Kalau naik dari yang kecil ke yang besar itu dibagi 10. Contohnya 2 kilometer dirubah ke hektometer. Nah, kan ini berarti diubahnya itu dari kilometer ke hektometer. Nah, kita tulis terlebih dahulu yang diketahuinya itu berapa berarti? Nah, berarti 2 ya, ditulis di sini ya, 2. Nah, kalau dari kilometer ke hektometer itu naik atau turun? Turun. Turunnya berapa kali? Sekali. Nah, kalau turun sekali berarti dikali 10. Selanjutnya kita kalikan 2 kali 10 berapa? 20. Nah, satuannya dari kilometer menjadi hektometer. Berarti 2 kilometer sama dengan 20 hektometer. Oke, untuk contoh yang lainnya, misal 10 cm sama dengan titik-titik desimeter. Nah, coba ini berarti yang diubahnya itu sentimeter ke desimeter. Nah, berarti ini naik atau turun? Naik. Nah, naiknya berapa? 1 ya, naik 1 tangga ya. Berarti kalau naik itu dibagi atau dikali? Dibagi. Berarti ini kita tulis yang diketahuinya dulu ya, 10. Lalu 10 dibagi berapa kalau naik? 1. Bagi kan ya, naik 1. Berarti kalau naik itu dibagi berapa? Dibagi 10 ya, kan naik. Nah, setiap naik 1 tangga berarti dibagi 10. Misal kalau naiknya 2 tangga berarti dibagi jadi 100. Kalau misal lagi ini turun 2 tangga berarti dikali 100. Nah, kayak gitu. Kalau ini kan naik 1 tangga berarti dibagi 10. Berarti jadi
desimeter. Berarti 10 cm sama dengan 1 desimeter. Oke, sekarang kita akan membahas mengenai waktu. Nah, waktu itu kan berarti ada apa aja yang kamu ketahui? Jam, menit, detik. Nah, pintar. Nah, kalau 1 jam itu berapa menit? Iya, benar, 60 menit. Kalau 1 jam berapa detik? Coba. 3.600. Iya, pintar, 3.600 detik. Kalau 1 menit berapa detik? 60. Iya, 60 detik. Nah, kalau 1 jam itu 60 menit. Kalau 1 jam sama dengan 360 detik. Kalau 1 menit sama dengan 60 detik. Nah, untuk cara mengubah dari jam ke menit, dari menit ke detik dan sebaliknya, itu bisa menggunakan kayak gini juga ya, kayak pakai tangga kayak gini. Nah, berarti satuan yang terbesarnya itu kalau di waktu itu kan jam, sedangkan yang terkecilnya itu detik. Nah, berarti sama ya, kalau turun berarti dikali 60, kalau naik berarti dibagi 60. Kalau yang tadi mah dibagi 10 atau dikali 10, kalau untuk waktu mah dikali 60 ya. Nah, dari jam ke menit dikali 60. Nah, kayak gini tuh, 1 jam sama dengan 60 menit ya kan? Berarti ini tuh 1 dikali 60. Contohnya itu 1 jam berapa detik? Nah, udah tahu ya tadi teh 3.600. Tapi kalau menggunakan cara, berarti ini sama dengan yang diketahuinya berapa? 3.600. Ya, itu hasilnya. Sekarang kita menggunakan cara terlebih dahulu ya. Nah, berarti kan yang diketahuinya itu berarti ini berapa nih? 1 jam. 1. Berarti kita tulis ya yang diketahuinya 1. Lalu dikali dari jam ke detik, naik atau turun? Turun. Iya, turunnya berapa kali? 2. Ya, 2. Nah ya, 1, 2. Turun 2 kali. Berarti dikali, kita dalam kurungnya karena kali genap 60-nya itu tidak sekali. Nah, berarti dikali 60 karena turun 1 kali, turun lagi 1 kali, dikali 60. Kali 60 sama dengan 1 dikali, nah kita operasikan yang dalam kurung. 60 dikali 60 itu berapa? 3.000. Oh, 3.600. Ya, 3.600. Ya, sama aja kayak 6 kali 6. Kan 6 kali 6 itu berapa? 36. Terus nolnya kita tambah 2, jadi 3.600. 1 dikali 3.600 berapa? 1 dikali 3.600. Sama dengan 3.600 kan, sama aja kayak 1 dikali 3.600, pasti kan hasilnya 3.600 ya. Nah, berarti satuannya jadi detik. Tuh, kan jadi udah terbukti ya kalau 1 jam itu sama dengan 3.600 detik. Oke, contoh yang selanjutnya. Contoh yang selanjutnya itu 30 menit berapa jam? Nah, berarti ini kan dari menit ke Jam. ke jam. Nah, berarti ini naik atau turun? Menurut Adek? Naik. Naik ya, dari menit ke jam. Kalau naik itu dibagi atau dikali? Iya, dibagi. Berarti dibagi berapa? Dibagi 60. Bener, dibagi 60. Nah, berarti kita tulis dulu yang diketahuinya. Yang diketahuinya berapa? 30. Iya, 30. Nah, 30 kan dibagi 60 supaya
pembagiannya lebih gampang, kita kali aja si 60-nya tapi jadi 1/60 ya. Terus sama dengan, lalu kita ke sini dibagi 3, berarti 60, lalu kita kali, maaf ya, lalu kita kali. Nah, 30 dikali 1 berapa? Ya, 30 per. Nah, untuk penyebutnya masih 60. Lalu kita sederhanakan supaya pecahan 30/60 ini lebih kecil. Coba yang pembilangnya kita bagi 30 dan penyebutnya pun kita bagi 30. 30 dibagi 30 berapa? 1. Ya, benar, 1. Untuk 60 dibagi 30 2. iya benar, per 2. Nah, satuannya itu kan dari menit ke jam, berarti yang ini udah jadi satuannya apa? Jam ya. Nah, berarti 30 menit itu sama dengan 1/2 jam. Atau jadi 30 menit itu setengah jam. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai kecepatan. Nah, kecepatan adalah jarak yang ditempuh oleh seseorang atau suatu benda dalam suatu waktu. Nah, misalkan kan yang tadi teh dari titik A ke B itu ada jaraknya. Nah, selain ada jaraknya itu ada waktu yang ditempuhnya. Nah, untuk perpindahan dari A ke B ini bisa saja kecepatan ada jaraknya, ada waktunya. Nah, satuan dari jarak itu kan tadi panjang, dan satuan dari waktu itu ada detik, menit, dan jam. Nah, satuan dari kecepatan itu adalah contohnya kilometer per jam. Jadi antara jarak dan waktu. Contoh yang lain, hektometer per menit. Nah, dibacanya itu ini per ya, hektometer per menit. Kalau ini dibacanya gimana? Meter per menit. Nah, pintar. Nah, untuk rumus kecepatan sendiri yaitu kecepatan dilambangkan dengan V ya, sama dengan jarak dilambangkan dengan S per dibagi dengan waktu. Waktu itu dilambangkannya dengan T. Jadi rumus dari kecepatan itu yaitu jarak dibagi itu kan satuannya juga tadi teh kilometer per jam. Jadi hasilnya pun kayak gitu ya, jarak per waktu. Oke, sekarang kita ke contoh soal. Ini jarak kok. Contohnya 30 km per jam sama dengan titik-titik hektometer per jam. Nah, untuk mengerjakan soal seperti ini kita lihat dulu satuan dari kecepatan ini itu diubahnya jaraknya saja atau waktunya saja atau kedua-duanya, jarak dan waktu. Nah, kita lihat yang diketahuinya kan 30 meter kilometer per jam, mau diubah ke hektometer per jam. Nah, untuk jaraknya apakah sama? Masih kilometer? Enggak ya, dari kilometer mau diubah ke hektometer. Oke, untuk satuan waktunya yang diketahuinya jam dan yang mau diubahnya juga sama ya, masih jam. Berarti yang diubah hanya satuan jaraknya. Nah, berarti kita cari dulu yang jaraknya. Nah, kan 30. Berarti yang diketahuinya kita tulis dulu ya di sini 30 kayak yang tadi, yang jarak dikali. Nah,
Untuk dari kilometer ke hektometer dikali atau dibagi? Dikali. Dikali ya. Oke, dikali karena turunnya itu 1 kali atau 2 kali? 1. Turun 1 kali. Kalau turun 1 kali itu berarti dikali 10. 30 dikali 10 berapa? Coba. 300. Benar 300 ya. Berarti 300 apa satuannya? Jam. Ini masih jarak. Berarti satuannya itu kan ini di jarak. Nah, dari kilometer mau diubah ke hektometer. Berarti ini udah 300 apa? Hektometer. Untuk waktunya. Nah, untuk waktunya itu masih sama ya, 1 jam. Ini jam, ini juga sama ya, jam. Terus kita substitusikan ke rumus kecepatan. Rumus kecepatan tadi itu apa? V sama dengan jarak dibagi waktu. Jaraknya berapa? 300. Berarti 300 dibagi berapa? 1. Oke, 300 dibagi 1. 300. 300. Nah, karena sudah dibagi pakai rumus kecepatan, berarti satuannya itu sudah berubah dari 30 km per jam menjadi 300 hektometer per jam. Nah, ini nanti kalau udah ketemu hasilnya jangan lupa ditulisin satuannya terbarunya ya. Berarti 30 km per jam sama dengan 300 hektometer per jam. Oke, sekarang ada soal latihan. Coba adik kerjakan ya. Nah, soalnya itu 10 hektometer per menit sama dengan meter per menit. Nah, oke. Kita lihat dulu. Ini yang diubahnya jaraknya atau waktunya atau kedua-duanya? Jarak. Benar jarak ya. Dari apa? Dari kilometer ke meter. Berarti yang pertama gimana? Coba kerjain. Cari dulu apa? Iya, jaraknya dulu satu. Jarak ini. Ini ketahuinya berapa? 10. Ini dari hektometer ke meter naik atau turun? Turunnya berapa kali? 2. Berarti kali dalam kurung, karena turunnya 2 kali jadi 10. Iya, pintar, 10 dikali 10. Tutup kurung, tutupin dong kurungnya. Nah, iya benar. Terus jadi 10 dikali kenapa 100? Karena 10 dikali 10. Terus 10 dikali 100 berapa? 1000. Nah, ini udah ya dari hektometer ke meter. Berarti untuk 10 hektometer itu sama dengan 1000 meter. Terus sekarang waktunya ubah nggak? Waktunya gimana? Bisa nggak? Ya, sok. Dah, sok. Waktunya? Cuma gak diubah ya, karena sama dari yang diketahuinya sama yang diubah. Terus kalau udah gini ke rumus ya, ke rumus dari kecepatan itu apa? V. Ya, V sama dengan jarak ya bagi waktu. Ada ya rumusnya di sini. Jaraknya berapa? Waktunya berapa? Coba.
dibagi per berapa? Per 1000 per 1 menit. iya, per 1 menit. Waktu di sininya per. Enggak di sini kan nah waktunya masih jarak per waktu. Berarti di sini tulis dulu per 1. So, 1000 dibagi 1 berapa? 1000. Nah, tulis 1000 di sini. Berarti satuan kecepatannya jadi apa? Kan ini dari kilometer per menit, udah diubah ke meter per menit. Berarti satuannya jadi meter. Nah, tulis. Di sini dulu tulis meter, sok. Meter per menit. Bentar. Nah, berarti 10 hektometer per menit sama dengan 1000. Alhamdulillahirobbilalamin. Les privat pada pertemuan kali ini telah selesai. Marilah kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Kifaratul masjid. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ighfir wa tub alayya shadaqallahul adzim. Oke, mungkin sekian video dari saya mengenai les privat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.